Halo Diva Lovers. Masyarakat setempat percaya bahwa Masjid Keraton Buton ini dibangun di atas pusatnya bumi, yaitu Pusena Tanah. Pusena Tanah tersebut berupa pintu gua di bawah tanah yang berada tepat di belakang mihrab. Disebut Pusena Tanah karena dari gua konon terdengar suara azan dari Mekah. Masjid Keraton ini terlihat tertata rapih dengan cita rasa yang tinggi. Saya Asti Kleinsteuber. Mari yuk kita nikmati tampilan konten ini. Kerajaan Buton sempat mengalami transisi, yaitu karena masuknya pengaruh ajaran Islam. Raja kemudian menobatkan dirinya sebagai sultan dan di tempat pentasbisan raja yang berupa Joni. Kemudian dibangun sebuah masjid pertama yang ada di Pulau Buton. Masjid ini dibangun pada tahun 1712 Masehi pada masa pemerintahan Sultan ke-19. Bahan bangunan itu pula yang sama digunakan dalam pembuatan benteng keraton yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Buton. Arsitektur dan bangunan Masjid Agung Keraton Buton di Bau-Bau sangat sederhana. Bangunan masjid berbentuk persegi 4 yang mengerucut, terdiri dari 2 lantai. Lantai 1 yang lebih bagus dan luas sebagai ruang salat, sementara lantai 2 yang lebih kecil berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Masjid Agung Buton tidak memiliki menara, tetapi di sisi bangunan sebelah utara berdiri sebuah tiang bendera yang ujungnya lebih tinggi dibanding puncak masjid. Tiang bendera itu berfungsi sebagai tempat pelaksanaan hukuman adat berdasarkan syariat Islam. Tiang bendera itu didirikan tidak lama setelah masjid dibangun. Kayu yang digunakan untuk tiang bendera tersebut dibawa oleh pedagang beras dari Patani, Siam. Dahulu, setiap Jumat dipasang bendera kerajaan yang berwarna kuning, merah, putih, dan hitam di tiang tersebut. Di atas bangunan lantai 2 itu terdapat bangunan 4 persegi yang lebih kecil dan merupakan puncak kerucut dari keseluruhan bangunan Masjid Agung. Puncak kerucut itu adalah kubah bagi umumnya model masjid di tanah air. Struktur bangunan masjid yang belum pernah diganti sejak didirikan pada tahun 1712 Masehi di zaman kekuasaan Sultan Buton ke-19 Langkariri yang bergelar Zaikuddin Darul Alam. Fondasi dan bangunan dinding yang bahannya menggunakan batuan kapur dan spesimen pasir dan kapur. Ukuran masjid juga masih tetap seperti aslinya, 20,6 meter kali 19,4 meter. Jauh sebelumnya, atap masjid tua itu selalu berdaun nipah. Beberapa tahun silam, bangunan tertutup atap seng yang diberi cat hijau. Menurut Buya Hamka,
dalam buku tafsirnya Al-Azhar, tiang bendera yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan hukuman berdasarkan syariat Islam itu, konon, kayu yang digunakan untuk membangun masjid tersebut berjumlah 313 potong, yang identik dengan jumlah tulang pada tubuh manusia. Jumlah anak tangga masuk masjid 17 buah, sama dengan jumlah rakaat salat umat Islam dalam sehari. Beduk masjid yang berukuran panjang 99 cm diibaratkan dengan Asmaul Husna, yaitu 99 sifat Allah, dan berdiameter 50 cm dimaknai sama dengan jumlah rakaat salat yang pertama kali diterima Rasulullah. Pasak yang digunakan untuk mengencangkan beduk tersebut terdiri dari 33 potong kayu yang diartikan dengan jumlah bacaan tasbih sebanyak 33 kali. Dalam struktur pemerintahan kesultanan, pengelolaan Masjid Agung ditangani langsung oleh Lakina Agama atau Menteri Agama. Perangkat masjid lainnya adalah imam, khatib, moji atau muazin, dan mukimi, yaitu jamaah tetap. Dalam struktur perangkat Masjid Agung Keraton Buton, totalnya berjumlah 60 orang. Terdiri dari Lakina Agama, imam, 4 khatib, 12 moji, dan 40 mukimi. Khatib dan moji melakukan tugasnya secara bergilir. Perangkat semacam itu tak dimiliki masjid lain di Nusantara. Selain berkhotbah secara bergilir pada setiap sholat Jumat, para khatib yang berjumlah 4 orang itu memiliki tugas tambahan, yakni secara kebatinan mengawal wilayah kerajaan dari 4 sisi dari segala macam ancaman, seperti serangan musuh dan wabah penyakit. Para moji juga mempunyai peran ganda. Selain mampu mengumandangkan azan dengan alunan suara yang bagus, ada juga yang berperan sebagai tungguna na'aba, tempat bertanya tentang berbagai hal. Tungguna bula, tempat bertanya tentang kapan permulaan Ramadan dan hari-hari keagamaan lainnya. Namun kini, sebagian perangkat Masjid Agung Keraton Buton tidak difungsikan atau dihidupkan lagi. Guci yang menghujam lantai sejak berdirinya masjid dipercaya berkhasiat untuk menjadi penawar penyakit. Masjid Agung itu memiliki 12 pintu, semuanya harus dilalui dengan menaiki tangga beton, karena lokasi masjid berada di atas sebuah bukit kecil. Tangga untuk masuk melalui pintu utama lebih lebar dan beratap. Mitos mengatakan bahwa di masjid ini ada lubang bumi yang bisa membuat orang menghilang. Merupakan terowongan bagi warga untuk menyelamatkan diri pada masa penjajahan Belanda.
Pada sore hari menjelang asar, para ketua atau imam berkumpul di balai depan masjid sambil menunggu waktu asar. Di sebelah kiri ada 12 tongkat berwarna kuningan yang disebut tongkat para Bilal yang bertugas antara lain sebagai pengumandang azan. Sedangkan tongkat berikat umbul-umbul benang, sebelah kanan lainnya melambangkan status imam, khatib, pemimpin agama yang dituangkan dan dihormati. Dalam tata cara berpakaian, mereka pun memakai jubah dari kain buton dengan motif dan warna berbeda, sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Khususnya pada hari Jumat, para anggota ulama atau tokoh-tokoh masjid memakai jubah dan sorban putih yang dalam bahasa butonnya disebut lau-lau. Masjid yang didominasi kaum laki-laki ini, dibalik kesederhanaannya, Masjid Keraton Buton saat ini tampak lebih rapi dan bersih. Bahkan lantainya terkesan mewah, karena sejak beberapa tahun terakhir ini berlapis marmer sebagai ruang sholat. Sementara lantai 2 lebih kecil berfungsi sebagai tempat mengumandangkan azan. Setelah melakukan sholat berjamaah, mereka melakukan tahlilan untuk arwah para leluhur dalam bahasa Buton yang disebut Talu Pitu Laksa, dengan tujuan melakukan tahlil sebanyak 21.000 kali. Andai tidak tercapai dalam waktu 1 minggu amalan, maka sisa akan diserahkan pada para Bilal dan masyarakat Buton. Demikianlah teman-teman Diva Lovers, masjid yang dikenal sebagai Masjid Agung Wolio yang juga merupakan sebuah masjid bersejarah yang terletak di dalam bekas kompleks Keraton Kesultanan Buton, kini tetap dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Usianya yang telah lebih dari 300 tahun merupakan kebanggaan masyarakat setempat. Demikian teman-teman, saya Asti Kleinstoiber, sampai jumpa.